Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kegiatan pengabdian masyarakat saya dengan judul pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan unit usaha BUMDes di Desa Antigeklot. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diketahui oleh saya sendiri, Nika Dek Sinarwati, dengan dua anggota dari dosen, yakni Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati dan Ibu Niluh Wayan Sayang Telagawati. Kegiatan ini juga melibatkan dua mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi, yakni Sayu Anggi Dewi Saputri dan Ikadek Bisma Putra Wasuka yang saat ini sedang duduk di semester 3. Kegiatan pengabdian masyarakat, pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha bagi BUMDes dilatar belakangi oleh kondisi yakni BUMDes yang semakin tahun jumlahnya semakin meningkat yang diakibatkan oleh peningkatan perhatian pemerintah khususnya Kementerian Desa terhadap pembangunan pedesaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan pada bab 10 yakni desa dapat mendirikan BUMDes. Namun sayangnya BUMDes yang ada belum mampu menyusun analisis kelayakan usaha. Nah, mengapa penyusunan analisis kelayakan usaha penting untuk dibuat oleh pengelola BUMDes dalam mengelola BUMDesnya? Ada dua hal yang mendasari pentingnya penyusunan analisis kelayakan usaha, yakni yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada pasal 28 ayat 4 menyebutkan penyertaan modal pada badan usaha milik desa disertai dengan analisis kelayakan unit usaha. Nah, itu artinya bahwa BUMDes yang mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa, di mana dana ini umumnya berasal dari dana desa maupun dana lainnya yang semuanya itu bersumber dari pemerintah pusat dan sumber dananya adalah dari rakyat, maka BUMDes yang mengelola uang rakyat harus dilaksanakan pengelolaannya secara hati-hati. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa dia wajib menyusun analisis kelayakan usaha. Nah, hal penting kedua yang menyebabkan BUMDes harus menyusun analisis kelayakan usaha adalah itu manfaat bagi usaha BUMDes itu sendiri, yakni dengan dia memiliki unit usaha yang didahului oleh penyusunan analisis kelayakan usaha, maka unit usaha itu kemungkinan untuk mengalami kegagalan lebih kecil jika dibandingkan dengan tidak menyusun analisis kelayakan usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memampukan pelaksana operasional BUMDes di dalam menyusun kertas kerja analisis kelayakan usaha. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi pelaksana operasional BUMDes karena dengan mampu menyusun analisis kelayakan usaha, terlebih lagi nanti mengimplementasikannya dalam pengelolaan BUMDes, maka unit usaha yang dikembangkan, yang didasari atau didahului oleh penyusunan analisis kelayakan usaha, kemungkinan untuk mengalami kegagalan lebih kecil, atau dengan kata lain kemungkinan atau probability untuk menjadi sukses atau mencapai tujuan atau memperoleh keuntungan akan menjadi lebih besar. Kemudian manfaat kedua yang diterima oleh terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini bagi BUMDes, dengan dia mampu menyusun analisis kelayakan usaha, maka pengelola BUMDes terhindar dari kemungkinan pelanggaran undang-undang, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penerima manfaat berikutnya adalah masyarakat desa Antigeklot. Mengapa masyarakat desa Antigeklot menerima manfaat dari kegiatan ini?
Karena unit usaha BUMDes yang berkembang atau menerima keuntungan akibat dari unit usaha itu disusun dengan didahului oleh sebuah analisis kelayakan usaha, maka usaha BUMDes yang memperoleh keuntungan tentu akan meningkatkan kontribusinya pada pendapatan asli desa. Meningkatnya pendapatan asli desa akan meningkatkan perekonomian atau pembangunan ekonomi desa dan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penerima manfaat berikutnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karangasem. Dinas ini merupakan dinas yang menaungi badan usaha milik desa. Dengan terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat, pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha, maka setidaknya tugas dari PMD menjadi terbantu. Kemudian penerima manfaat berikutnya adalah Universitas Pendidikan Ganesha. Secara khusus pelaksana, baik dosen maupun mahasiswa tentu saja akan menerima manfaat dari kegiatan ini karena mampu mengimplementasikan pengetahuan ataupun ilmu yang diperoleh di bangku kuliah kemudian untuk diimplementasikan di masyarakat. Dosen mampu mewujudkan tridharma perguruan tinggi yang ketiga. Nah, secara umum Universitas Pendidikan Ganesha juga memperoleh manfaat dari terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Mengapa demikian? Karena masyarakat desa Antigeklot selama ini belum mengetahui keberadaan prodi-prodi non-kependidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Masyarakat mengetahui bahwa Universitas Pendidikan Ganesha adalah sebuah perguruan tinggi yang hanya mencetak tenaga kependidikan atau mencetak guru. Sehingga dengan hadirnya kegiatan ini masyarakat menjadi tahu bahwa sesungguhnya Universitas Pendidikan Ganesha juga memiliki prodi non kependidikan atau dalam hal ini memiliki prodi S1 akuntansi sehingga bisa akan menjadi bahan pertimbangan ketika mereka menyekolahkan atau melanjutkan studi putra-putrinya. Kegiatan metode pelaksanaan kegiatan ini didahului oleh penyusunan kerangka pemecahan masalah, di mana dalam kerangka pemecahan masalah dimulai dari pemaparan kondisi atau permasalahan atau fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam hal ini pengelola yang belum mengenal konsep analisis kelayakan usaha, kemudian dilanjutkan dengan upaya pemahaman konsep manfaat dan teknik penyusunan analisis kelayakan usaha, kemudian kehadiran tim pelaksana akan melakukan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan analisis kelayakan usaha. Kegiatan dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni tahap persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dan pengevaluasian. Pada tahap persiapan kegiatan dilaksanakan sudah mulai dari bulan April sampai dengan bulan Mei, di mana kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan pelatihan dan melakukan penjajakan ke BUMDes Arta Krama Mandiri untuk dalam rangka menyepakati jadwal kegiatan pelatihan. Kemudian pelatihan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021 bertempat di kantor desa Antigeklot karena BUMDes masih menggunakan kantor desa sebagai kantornya. Kemudian kegiatan ada hal unik atau hal khusus yang terjadi pada saat kegiatan pelatihan, yakni pada tahap penyusunan proposal kegiatan rencananya akan dilaksanakan dengan melibatkan pengelola BUMDes Arta Krama Mandiri. Namun pada kenyataannya ada beberapa BUMDes di Kabupaten Karangasem yang berminat juga mengikuti kegiatan ini, sehingga kegiatan juga dihadiri oleh BUMDes Jagat Hita dari Desa Bebandem dan rencananya juga
BUMDes Arta Dharma Duta dari Desa Menanga juga ingin mengikuti kegiatan pelatihan, namun pada saat yang sama ternyata BUMDes didatangi oleh dari Kementerian Desa sehingga membatalkan kehadirannya pada saat pelatihan. Kemudian pelaksanaan tahap pendampingan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 karena pada saat itu terjadi PPKM dan adanya penyekatan di daerah perbatasan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung dengan Kabupaten Karangasem, maka pendampingan dilaksanakan melalui secara online melalui komunikasi via WA. Komunikasi dilaksanakan oleh ketua dengan sekretaris BUMDes Arta Krama Mandiri yakni Bapak Pandi. Berikut adalah foto-foto kegiatan. Foto 1 merupakan kegiatan pelatihan. Pelatihan dibuka oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Antiga Kelod, yaitu Ibu Madi Artini. Ini adalah Bendahara BUMDes Arta Dharma Duta, Bapak Putu, dan ini adalah Bapak Pande, Sekretaris BUMDes Arta Krama Mandiri. Ini adalah Bapak Oyen Sudarme, Ketua BUMDes Jagat Ita, sedangkan Ketua BUMDes Arta Krama Mandiri, Bapak Oyen Kot, tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit saat itu. Kemudian ini foto pembuktian bahwa telah dilakukan pendampingan yang dilakukan dengan melalui komunikasi via WA, sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan karena pada saat itu terjadi PPKM. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui 2 aspek, yakni aspek yang pertama aspek proses dengan indikator kehadiran peserta dan aktivitas peserta dalam kegiatan. Dari 2 indikator ini dapat dinyatakan bahwa kegiatan telah terlaksana dengan baik karena peserta hadir mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan sangat berpartisipasi dan sangat antusias dalam keterlibatannya dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Ditinjau dari aspek produk dengan indikator pemahaman atas materi, analisis kelayakan usaha dan kemampuan menyusun kertas kerja analisis kelayakan usaha juga dapat dinyatakan baik karena peserta sudah mampu menyusun draft kertas kerja analisis kelayakan usaha. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai rangkaian berikutnya dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyusunan laporan akhir. Karena sampai saat ini Ketua Pelaksana telah menyusun laporan kemajuan atau laporan 70%, demikian juga dengan telah menyusun laporan penggunaan dana sebesar 70%. Sehingga tahap berikutnya adalah selain menyusun laporan akhir, Ketua Pelaksana juga akan menyusun laporan penggunaan dana sebesar 30%. Nah, laporan tersebut nantinya akan diunggah pada sistem di Undiksa khususnya Silidia. Dan juga akan dilakukan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban sesuai dengan apa yang telah tertera pada kontrak pengabdian masyarakat ini. Nah, demikian yang saya dapat presentasikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.